Selamat malam, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku semuanya di rumah saat ini. Kembali kita ketemu di dalam persekutuan kelompok Bibel, baik yang ada di Srondol Wetan, Srondol Kulon, Perumnas Banyumanik, Tembalang maupun Pudak Payung. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya Bapak Ibu ya? Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita persiapkan untuk memahami salah satu nats bacaan kitab suci untuk perenungan di dalam bahan Bibel di malam hari ini. Lebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat berkumpul dengan keluarga. Meskipun kami di rumah masing-masing, kami rindu untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya di dalam persekutuan kami Engkau menguatkan kami. Kami meyakini kehadiran-Mu di dalam persekutuan kami saat ini. Kami senantiasa bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, untuk renungan di persekutuan kelompok Bibel pada malam hari ini, saya akan mengambil judul atau tema Tuhan mengangkat dan melemparkan aku. Tuhan mengangkat dan melemparkan aku. Yang diambil dari kitab Mazmur pasal 102. Mari kita siapkan di dalam bacaan kitab Mazmur pasal 102. Tentu kita tidak akan membaca semuanya di dalam Mazmur 102 ini. Nanti kita akan bahas hal-hal yang pokok untuk renungan kita di dalam Bibel kali ini. Mazmur 102, Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing bacaan di Mazmur 102 ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, apa yang saat ini menjadi respon kita bersama-sama? Saya tidak bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami derita, pernah mengalami kesengsaraan, pernah hidupnya susah, pernah bergumul untuk sesuatu yang tidak mudah? Karena kita tahu bahwa setiap orang tentu pernah mengalami derita dan sengsara. Sekalipun bentuknya berbeda-beda, setiap orang pernah mengalaminya. Penderitaan, kesengsaraan itu bisa berwujud dengan adanya sakit penyakit. Penderitaan, kesengsaraan itu bisa berwujud dengan adanya kesusahan di dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, dimusuhi oleh seseorang yang tidak menyukai keberadaan kita. Situasi sulit seperti sekarang ini juga mungkin ada banyak di antara kita yang harus keluar dari pekerjaan karena dirumahkan. Bahkan sampai di antara keluarga ada yang ditinggalkan orang yang begitu dikasihinya. Itulah derita, itulah sengsara. Sampai anak-anak muda juga mungkin mengalami patah hati, bergumul untuk jodoh. Bahkan anak-anak pun juga mengalami berbagai penderitaan yang tentunya berbeda dengan kita seperti saat ini. Nah, seperti pertanyaan yang awal tadi, ketika penderitaan itu datang, ketika sengsara itu kita alami, bagaimanakah sikap kita menghadapi derita dan sengsara itu? Saudara-saudara, ada yang sengaja mencari atau menikmati penderitaan atau kesengsaraan itu.
Dan itu diajarkan oleh sekte atau agama-agama tertentu. Jadi mereka semakin melukai diri, semakin hidupnya menderita. Kalau perlu menyakiti diri, semakin mereka dekat ke Tuhan, semakin mereka dekat ke surga. Jadi derita harus dicari. Kalau perlu menyakiti tubuhnya. Bahkan ada sekte-sekte yang kita pahami, beberapa literatur yang saya baca itu mengajarkan bunuh diri untuk mencapai kepada kesempurnaan. Nah, saudara-saudara, beda dengan iman Kristen. Tidak demikian seperti yang diajarkan iman Kristen. Tuhan Yesus memang pernah memberi gambaran kepada para pengikutnya, orang-orang yang mau mengikutnya. Barang siapa mau mengikut aku, maka dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Menyangkal diri itu bukan perkara yang mudah. Harus banyak perjuangan, pergumulan. Pikul salib untuk membawa nama Tuhan itu juga banyak penderitaannya. Namanya pikul salib. Tuhan Yesus juga mengatakan siapa yang menyayangkan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa, saudara-saudara? Juga memang satu sisi Tuhan Yesus pun juga memberikan syarat-syarat bahwa orang yang mau mengikutnya tidak lepas, tidak luput dari pergumulan, tidak luput dari derita. Orang-orang Kristen di abad pertama bergumul untuk hidup yang tidak gampang untuk imannya. Mereka harus bertaruh nyawa. Di antara mereka ada yang menjadi martir atau mati syahid untuk nama Tuhan. Ke-12 murid pun juga beberapa di antara mereka mengalami hal yang sama. Sampai sekarang pun juga gereja-gereja orang-orang Kristen mungkin baik di negara kita, di belahan bumi yang lain masih bergumul dengan imannya. Masih bergumul dengan hambatan-hambatan, dengan aniaya-aniaya, dengan pencobaan-pencobaan yang tidak mudah. Nah, tapi itu tidak perlu sesuatu yang dicari-cari. Kalau itu terjadi bukan berarti itu dicari-cari. Bukan sesuatu yang harus diupayakan. Kalau memang penderitaan itu harus dialami oleh anak-anak Tuhan. Jadi, saudara-saudara, di sini iman Kristen jelas berbicara soal penderitaan. Nah, persoalannya ketika derita itu menimpa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, maka seringkali ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaan itu tidak lain adalah, mengapa saya harus mengalami penderitaan seperti itu? Kalau saudara-saudara kebetulan juga sebagai anak Tuhan yang hidupnya baik-baik saja, tidak melenceng ke kanan, ke kiri, selalu taat, menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, suatu ketika harus mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Tidak jarang banyak orang bertanya, apa salah saya? Apakah saya kurang setia mengikut Tuhan sehingga saya harus mengalami penderitaan seperti sekarang ini? Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita penderitaan itu muncul, sengsara itu muncul bisa diakibatkan oleh diri sendiri. Misalnya, di tengah-tengah kita mengupayakan diri bersama-sama masyarakat ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang ganas, virus corona saat-saat ini, tentu kita mengupayakan banyak hal dengan mematuhi anjuran pemerintah untuk menjaga jarak persinggungan, hidup tertib, kemana-mana memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya, tidak berkerumun, banyak orang, selalu menjaga diri untuk mencegah penularan virus itu. Tetapi kalau kita hidupnya tidak tertib, tidak disiplin, dan kita
meyakini bahwa Tuhan melindungi kita, sekalipun kita sebagai anak Tuhan, Tuhan pasti melindungi dan tidak akan terdampak oleh virus corona dan kita hidup tidak tertib. Toh akhirnya ada anak-anak Tuhan yang terpapar virus corona karena hidupnya yang tidak tertib itu, yaitu kesalahannya sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak penderitaan, ada banyak persoalan, ada banyak kesengsaraan, musibah yang tidak diakibatkan oleh kesalahannya sendiri. Tetapi karena kesalahan orang lain, tetapi karena kejahatan orang lain, baik secara individual, misalnya kriminalitas, misalnya dijahati oleh orang, ataupun dalam kehidupan kelompok, dalam masyarakat, dalam kehidupan bernegara. Kalau situasi sosial politik ini selalu berubah dari zaman ke zaman, perubahan situasi sosial politik itu selalu memakan korban banyak orang dan banyak orang yang menderita di situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan tetapi ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seseorang yang menderita buta sejak lahirnya, Tuhan Yesus ditanya, termasuk para muridnya bertanya, orang ini buta sejak lahirnya, dosa siapa sehingga dia menderita buta sejak lahirnya? Maka Tuhan Yesus menjawab, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa anak ini, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan lewat penderitaan orang ini, sehingga orang ini mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan. Dan itulah berbagai macam penderitaan, berbagai macam pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang menderita. Saudara-saudara berbicara tentang penderitaan, tentang kesusahan, tentang kemalangan. Kalau saudara-saudara sebagai warga jemaat yang bersama-sama dengan saya untuk sekian tahun lamanya, tentunya Bapak Ibu semuanya tahu bahwa keluarga saya bergumul kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ketika istri saya, Bu Nini, divonis kanker dan harus menjalani operasi. Saudara-saudara, Bapak Ibu juga tahu bahwa 1 tahun istri saya menjalani proses pemulihan dari kanker itu. Melalui operasi, kemudian kemoterapi harus dijalani, dan sinar, serta kontrol rutin sampai sekarang. Tapi menginjak tahun kedua juga istri saya mengalami penyakit yang lain, yaitu penegangan syaraf wajah yang namanya pelvasi. Itu pun tidak hanya di satu tempat, berpindah sampai 3 tempat, dari kanan, kiri, dan tengah. Dan setelah itu pun juga kurang lebih 2 tahun yang lalu harus menjalani operasi karena ada miom yang tumbuh di kandungannya. Saudara-saudara, tidak mudah pergumulan seperti itu. Tentu saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang melayani jemaat juga bertanya, mengapa keluarga saya harus mengalami seperti ini? Apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan yang tidak saya pahami sepenuhnya? Walaupun saudara-saudara pertanyaan-pertanyaan itu muncul, tetapi juga tetap ada rasa syukur bila melihat tangan penyertaan Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan. Nah, saudara-saudara, apa yang saya katakan saat ini di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, tentu itu senada dengan apa yang disampaikan oleh kitab Mazmur pasal 102 itu tadi. Jadi itulah keluhan-keluhan, seruan-seruan kitab Mazmur. Kita baca ya di dalam Mazmur 102 di ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun.
sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Itu yang dialami oleh penulis Mazmur 102 ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ada sengsara yang berat, baik sengsara itu secara fisik, secara mental, secara spiritual, itu dialami oleh pemazmur saat itu. Dan di ayat 11 itu yang menjadi alasan mengapa sengsara itu menimpanya. Dia mengatakan begini, oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibatnya pemazmur itu merasa hari-harinya seperti bayang-bayang yang memanjang. Hidupnya layu seperti rumput. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar keluhan-keluhan pemazmur tadi, ketika kita mendengar jeritan hati pemazmur yang mempertanyakan keberadaan Tuhan itu tadi, mungkin saudara bertanya, apakah pemazmur itu tidak termasuk orang yang beriman? Imannya kurang tebal, imannya tidak kuat, sehingga dia harus mengeluh, dia harus protes kepada Tuhan. Saudara-saudara, ia mencurahkan keluhan-keluhan, pengaduannya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Artinya dia yakin bahwa Tuhanlah yang dapat menolong dan mengasihinya. Tidak ada yang dilakukannya selain pergi kepada Tuhan sumber pertolongan. Dia menyadari bahwa sumber pertolongan itu bukan kepada orang pintar, bukan kepada paranormal, bukan kepada dukun dan lain sebagainya, tetapi hanya kepada Tuhan untuk menjawab setiap persoalan yang dihadapinya. Itu sebabnya di dalam deritanya dia minta kesembuhan. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menangkap kehidupannya, supaya Tuhan menolong kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak segera memahami secara betul penyebab derita yang kita alami. Apa maksud dan rencana Tuhan di dalam derita itu? Kita protes, kita marah kepada Tuhan karena merasa diperlakukan tidak adil. Dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh di perjanjian lama seperti Ayub, seperti Nabi Yeremia, dan banyak lagi tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Itu karena ketidakmengertiannya, karena ketidaktahuan kita yang terbatas sekali pikiran kita untuk memahami rancangan Tuhan. Satu hal yang kita pegang bahwa Tuhan tetap bersedia, Tuhan tetap terbuka untuk menampung keluh kesah, aduan, protes kita pada waktu yang tepat menurut ketetapannya, sehingga dia memberikan jawaban kepada kita. Itulah saudara-saudara yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Itulah saudara-saudara yang menjadi kekuatan kita bersama-sama di tengah-tengah kita mungkin sedang mengalami pergumulan, penderitaan seperti saat-saat ini. Saudara-saudara, teringat kita masih berada di awal bulan Mei. Awal bulan Mei, pada tanggal 1 Mei itu dijadikan hari buruh. Beberapa negara sudah menjadikan tanggal 1 Mei termasuk negara kita menjadi hari buruh. Kita tetap mengingat bagaimana persoalan tenaga buruh dimanapun juga, termasuk di Indonesia, menjadi persoalan yang tidak pernah sepi untuk dibicarakan. Mereka berjuang demi kesejahteraan. Tidak jarang mereka menjadi alat politik dalam meraih kekuasaan seseorang. Demikian juga kita mengingat para petani-petani yang menjadi ujung tombak di dalam kehidupan masyarakat yang sedang bergumul sekarang ini. Mereka sering hidup tidak beruntung. Nah, saudara-saudara, sambil kita percaya, di dalam pergumulan kita bersama mendoakan mereka supaya kehidupan mereka diangkat untuk memiliki hidup yang lebih sejahtera. Berdoalah untuk perlindungan kepada Tuhan, supaya hak-hak mereka pun juga didengarkan dan mereka memiliki kekuatan untuk memiliki hidup yang keras. Dan
Hari ini pun kita juga berkenan dikuatkan oleh firman Tuhan di tengah-tengah derita apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pergumulannya. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, "Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah saudara-saudara renungan firman Tuhan di malam hari ini. Kelompok-kelompok Bible kita masing-masing. Hayatilah pergumulan kehidupan kita yang kadang tidak mudah ini di dalam terang pertolongan dan penyertaan Tuhan. Hanya Dialah sumber jawaban di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kita berdoa, Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu, kami ada seperti saat ini. Kekuatan-kekuatan-Mu lah yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan di hari ini. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat sekalian yang setia mengikuti persekutuan kelompok Bible dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, kiranya Engkau teguhkan pengharapan mereka. Terlebih di masa-masa sulit seperti sekarang ini, jangan biarkan iman mereka goyah, tetapi kiranya Engkau sendiri yang terus menuntunnya dengan kasih dan kuasa yang besar. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun juga di kelompok Serondol Kulon ada Pak Osman, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri melawat sakitnya yang saat ini menjalani operasi di tangannya. Kami berdoa juga untuk istrinya Bu Panira. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk mbah-mbah yang sudah lama, baik itu Mbah Seneng, Mbah Parni, Mbah Rukini yang tidak bisa beribadah. Kami berdoa untuk Pak Ino. Kami berdoa di Serondol Wetan ada Pak Sis dalam proses kesembuhan. Pak Tris, Ibu Dwi, Mbah Parni kami serahkan dalam tangan-Mu. Di Perumnas Banyumanik juga kami mendoakan Pak Sembiring, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan saudara kami yang bergumul untuk sakitnya, untuk Mas Hari, kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya. Bapa di dalam surga, kami juga memohon supaya Engkau memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat pada saat ini di rumah mereka masing-masing, supaya mereka tetap senantiasa merasakan berkat-berkat Tuhan. Pelayanan yang ada di gereja-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Tidak menjadi kendala ketika tidak ada pertemuan-pertemuan secara fisik, tetapi mereka boleh disapa oleh firman Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bangsa ini kami doakan supaya mereka terus percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan. Dan kami percaya Engkau sendiri pada waktunya akan membawa kami keluar dari krisis kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Selamat malam.